Ijazah dipalsu, sertifikat halal ditipu, undang-undang dirubah, negara oplosan Republik Indonesia, pantas investor pada kabur. Nah itu, geng, alamak. Maksudnya, oke. setiap produk import daripada Indonesia yang ada babitkan isu ni akan ditapis dan dibuang daripada pasaran tempatan. Tidak hanya bensin Pertamini, geng ya, status halal pun ternyata juga bisa dioplos ternyata. Hey what's up re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. So beberapa jam yang lalu itu ada beberapa kawan lah geng dari Instagram itu mengirimkan beberapa pesan yang cukup mengejutkan sih geng ya. Nah ini dia contohnya geng ya, ada Bang Azhara Aina. Ya aku tak pastilah Azhara Aina ini cowok atau cewek geng ya. Mungkin sepertinya cewek, sepertinya akak ya. Oke, dia kirimkan satu link video geng ya. Jakim keluarkan arah tarik balik produk Indonesia sebab ada DNA porsin. Waduh. Tidak hanya minyak atau gas aja yang dioplos gengnya, tetapi status halal pun juga bisa dioplos ternyata geng ya. Oke, dan ini dia geng ya, ada dari Tinta Hibah ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ada cerita panas dari Malaysia, ini termasuk dengan Indonesia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau Jakim ya memandang serius isu penarikan balik produk makanan oleh pihak berkuasa Indonesia yang dikesan mengandung DNA babi ya atau porsin ya, termasuk produk mempunyai sijil halal. Menurut siaran resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH geng ya, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Indonesia pada 21 April sebanyak 11 batch daripada 9 produk makanan dikesan positif DNA babi, termasuk 7 produk yang mempunyai pensijilan halal. Wah, ini geng, aku akhirnya tak habis pikir ya. Sudah ada sijil halal, logo halal, bersertifikat halal, tapi masih saja geng ya ada kandungan babi geng ya. Bahkan sampai dari pihak penguasa geng ya atau Jakim ya menarik produk-produk halal yang ada di Indonesia, dan hal ini juga cukup viral juga lah di Indonesia geng ya. Akhirnya ramai sekali netizen yang geram, baik itu dari Malaysia dan juga Indonesia, karena ya kecewa lah geng ya. Mak, ada aja ini ya, tidak hanya gas, minyak yang dioplos status halal pun juga bisa dioplos juga ternyata geng ya. Oke geng ya, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng ya. Dan ini ada satu video geng, sepertinya salah satu konten kreator daripada Malaysia geng. Kita akan lihat bersama-sama geng lah seperti apa ulasan dari beliau geng ya. Wah, kecoh babe satu Malaysia bila Jakim ada buat pengumuman arahan tarik balik makanan lah beberapa produk daripada Indonesia sebab dikesan ada DNA porcine. DNA porcine ni korang tahu tak apa? Korang pergi tanya pakcik Google sana. Isu ni sebenarnya dia jadi panas sebab apa tahu? Sebab masa produk tu siap, dia dah ada logo halal. Tapi bila dah disiasat oleh pihak Indonesia sendiri, iaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ataupun BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, barulah diorang sahkan ada unsur DNA porcine dalam 11 batch daripada 9 jenis produk makanan. So korang bayangkan korang makan makanan yang dah ada sijil halal daripada sana, tapi sangkut juga. So rasa macam pasti kecewa lah. Sangat kecewa lah guys. Akan tetapi yang bagusnya Jakim ni dia cepat bertindak. Dia terus keluarkan arahan untuk tarik produk-produk ni daripada market lah. Jakim pun ada buat kerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri dan juga Jabatan Agama untuk semak balik produk yang dah terlepas masuk ke dalam pasaran kita ni.
dah macam satu operasi besar-besaran bersihkan dapur negara lah, kira macam tu. Lagi satu siapa yang tengah meniaga produk-produk ni pun kena double check lah dekat stok masing-masing, takut ada yang tersangkut sekali. Bukan tu je, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN pun bertindak agresif. Diorang buat satu pengumuman yang diorang juga akan bantu JAKIM dalam operasi pembersihan ni. Maksudnya setiap produk import daripada Indonesia yang ada babitkan isu ni akan ditapis dan dibuang daripada pasaran tempatan. Kalau korang tengok dekat portal news, ada dia punya laman web rasmi daripada BPJPH ni, korang boleh semak dekat situlah. Dan kita sebagai pengguna, kita kena mainkan peranan kita juga. Semak produk ni, jangan sampai kita terbeli, apatah lagi kita termakan lah. So ni dilema lah yang kita dapati bila kita ambil produk daripada luar sebab kita tak tahu sejauh mana diorang punya standard. Akan tetapi yang pasti adalah kalau dekat Malaysia, JAKIM punya halal ni adalah satu logo yang dianggap sebagai gold standard lah. So disebabkan standard yang berbeza ni, mungkin dekat sana diorang terlalu percaya pada laporan makmal pengeluar ke kan. Dan lagi satu, kalau sistem pemantauan tu lepas sijil tu keluar dia agak longgar, maksudnya tidak ada pemantauan yang berkala, cek semula produk-produk ni, benda-benda macam ni pun akhirnya akan terlepas. Walau apa pun, kita kena ucapkan tahniahlah kepada JAKIM kerana telah bertindak pantas di dalam hal ni. Mantap juga ya JAKIM daripada Malaysia, geng ya. Dan akhirnya geng ya, hal ini buat kecoh ya satu Malaysia, bahkan Indonesia pun juga geram geng, dikarenakan masih aja geng ya ada terselit produk-produk yang mengandung unsur babi itu geng ya. Yang menjadi soalan adalah sebenarnya produknya itu apa saja geng, karena agak risau juga sih geng ya kalau kita berbicara tentang produk Indonesia geng ya yang diekspor ya di luar negara itu ada banyak loh ya. Ada mie sedap, ada Indomie, ada kecap bango, sos ya, dan masih banyak lagi geng makanan-makanan yang cukup famous lah geng ya, yang mungkin hampir-hampir di seluruh Malaysia itu ada geng ya. So maybe bila ada warga Indonesia yang datang ke Malaysia nih geng ya untuk stay sementara, mungkin entah itu pelajar, pekerja atau turis ya, kangen dengan produk Indonesia, itu sebenarnya ada banyak sekali yang menjual di Malaysia geng ya, produk-produk yang seperti saya sebutkan tadi. Tapi yang risaunya ini sebenarnya apa geng ya? Waduh, karena setahu saya memang ada ramai kawan-kawan dari Malaysia itu suka juga dengan produk-produk Indonesia geng. Misal mie sedap ya kan, lalu Indomie juga ya, Maggi gitulah geng ya, yang cukup cukup ramai peminat geng di Malaysia geng ya. Itu dia. Dan oke, ini ada satu video geng ya yang saya kutip dari beberapa berita dekat YouTube geng ya. Kita akan cobalah tengok bersama-sama. Nah ini dia geng. Wah parah sih geng ya. Jadi akhirnya pihak kerajaan Malaysia geng ya menarik produk Indonesia yang berlabel halal tapi mengandung babi. Ini cukup memalukan iya, buat geram iya kan geng ya. Tidak hanya bensin Pertamini geng ya, status halal pun ternyata juga bisa dioplos ternyata. Oke, kita akan lihat bersama-sama geng ya. Pemerintah Malaysia menarik peredaran beberapa produk makanan impor dari Indonesia karena mengandung babi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia bersama Departemen Pembangunan Islam Malaysia atau JAKIM mengatakan penarikan beberapa produk itu dilakukan usai hasil tes menunjukkan produk tersebut mengandung DNA babi atau porcine. Pernyataan itu disampaikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia, Datuk Armizan Moh Ali, Rabu 23 April 2025. Armizan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan JAKIM untuk memastikan produk-produk itu dapat segera ditarik dari pasar Malaysia. JAKIM telah menyerukan penarikan segera semua produk makanan terkait dengan kontroversi halal di Indonesia yang mungkin telah sampai di rak-rak toko di Malaysia. Langkah ini diambil sebagai pencegahan awal usai temuan produk bersertifikat halal namun mengandung babi yang beredar di Indonesia. JAKIM juga langsung memulai pemantauan bersama lembaga terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap produk-produk Indonesia tersebut.
Berikut daftar produk Nah, ini ya. makanan yang mengandung porsin berdasarkan temuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Daftar produk makanan mengandung porsin, geng ya, yang saat ini diekspor di luar negara. Nah, ya, di luar negara Indonesia maksud saya ya. Ada Corniche apa nih? Corniche fluffy jelly marshmallow. Oh, jadi sejenis makanan untuk budak-budak anak-anak lah, geng ya, makanan jajan-jajan begitu, geng ya, diproduksi oleh Foods Corporation Filipina. Ini aku tak pastilah produk Indonesia, tapi ini ada tertulis Filipina, geng, atau apa, produk impor yang datang dari luar negara lalu dijual lagi dengan Indonesia, tak pasti ya. Nah, ini diimpor oleh PT Dinamik Multi Sukses. Nah, padahal sudah ada sertifikat halal, tapi ya masih saja, geng ya, sijil halal pun bisa ditipu nih. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, masih sama nih, geng ya, ada Corniche marshmallow rasa apel ya, bentuk teddy, apple teddy marshmallow ya. Sama nih, Foods Corporation Filipina. Nah, diimpor oleh PT Dinamik Multi Sukses. Jadi diproduksi di Filipina, diimpor oleh PT Dinamik Multi Sukses, lalu dijual lagi nih. Oke. Lalu lanjut lagi ya, masih sama nih, geng, Filipina lagi nih, geng ya. Aduh. Nah, ini diimpor oleh PT Catur Global Sukses ya, diproduksi oleh Shandong Qingzhou Erco Foodstuffs Co Ltd China. Jadi ini yang memproduksi sebenarnya Cina, tapi harusnya meskipun diproduksi oleh Filipina, Cina, harusnya ketika masuk Indonesia ada badan pengawas lah, geng ya. BPOM, sijil halal itu harusnya lebih tegas lagi, geng ya. Begitu. Aduh. Nah, ini sama nih dengan tadi ya, foodstuff dari China. Dan ini kalau ini asli dari Indonesia nih, geng. Hakiki gelatin, bahan tambahan pangan pembentuk gel ya, diproduksi oleh PT Hakiki Donarta. Ini bukan impor lagi sih, geng ya, tapi memang ini diproduksi oleh Indonesia, PT Hakiki Donarta kan. Nah, itu kalau tadi kan impor dulu ya. Nah, ini nih masih dari China ya, diproduksi oleh China, geng ya, diimpor oleh Budi Indo Perkasa ya. Nah, itu lalu diekspor lagi nih dengan Indonesia atau Budi Indo Perkasa itu, geng ya. Alamak. Nah, ini masih tetap ini ya, diproduksi oleh Chaozhou. Oke, dari China lagi ya, diimpor oleh PT Anugrah Abadi. Nah, jadi memang hampir serupa ini case-nya, geng ya, dari China, Filipina, lalu dibeli oleh Indonesia. Nah, ini kan sama, lalu keluar nih. Alamak. Itu dia, geng. So, aduh, gimana, geng? Menurut komentar kalian boleh komen lah di ruang komentar. Di satu sisi lain saya penasaran juga lagi, tertanya-tanya, geng ya, macam mana komentar dari para netizen ya terkait dengan masalah ini. Oke. Ya, ada Halik ya dari Malaysia nih sepertinya. Akibatnya sertifikasi halal Indonesia akan tidak dipercayai. Betul sekali ya. Ketika sertifikat halal dijadikan sumber cuan duit oleh pemerintah, itu aku tak pasti, geng ya. Jakim Malaysia amat tegas dengan produk halal, ada pemeriksaan, bukan main jual je. Nah, itu ini parah ini ya. Ijazah dipalsu, sertifikat halal ditipu, undang-undang dirubah, negara oplosan Republik Indonesia, pantas investor pada kabur. Nah, itu, geng. Alamak. Mantap Malaysia, Indonesia nggak tegas, cuma berita saja mengandung babi tapi nggak ada aksi. Nah, kebetulan saya sudah membaca beberapa berita dari TV One, dari Kompas, dari mana-mana. Itu memang sudah beberapa hari lalu sih ya, sudah ada mulai tindakan ya dari Jakim Indonesia, geng ya, Badan Pengawas Makanan BPOM sudah ada tindakan, sudah mulai dikaji ulang, ditarik dulu baru dikaji ulang, geng ya. Nah, ini ada satu komen lagi, geng ya. Kembalikan sertifikasi halal dengan melibatkan MUI seperti dahulu. Emang sekarang nggak ngelibatkan MUI ya, Majelis Ulama Indonesia? Aku tak pastilah, geng.
Saat ini sertifikasi halal belum tentu yang mengeluarkan dan yang mengecek adalah umat muslim. Oh, jadi halal saat ini terkesan hanya sebuah label saja demi korporasi semata. Ingat, di Indonesia juga banyak umat muslim yang mengkonsumsi barang hasil dari sertifikasi tersebut. Apalagi datangnya produk tersebut bukan dari negara yang mayoritas Islam. Naudzubillah. Nah, ya kan? Betul lah komentar ini, geng. Jadi yang mendatangkan atau datangnya produk tersebut, geng, memang dari negara yang mayoritasnya bukan Islam, Filipina, China, kan begitu. Nah, ini ada komentar dari Denny Sulaiman nih. Hei Malaysia, jangankan kalian, kita di sini juga sering ditipu bangsa sendiri. Alamak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu parah nih si geng ya. Mirisnya itu bukan produk dalam negeri, tapi produk impor yang datang dari luar negeri. Produk dalam negeri mau sertifikasi halal susah, tapi produk impor justru dibuat lebih mudah, ternyata mengandung unsur babi. Ya, ini ironis sekali sih, geng. Betul, sangat setuju sekali, geng, ya. Ya memang betul lah. Kalau saya lihat tadi kan, ya, geng, kita lihat sama-sama, ternyata itu bukan asli produk Indonesia. Ada satu, ya, produk dari Indonesia ada satu, PT mana tadi saya lupa ya. Tapi, geng, ya, selebihnya produk dari Filipina, dari China, itu tiba-tiba dapat sijil halal. Aduh, sisi gelap Indonesia, banyak makanan halal tapi aslinya haram. Nah, aduh, ini parah nih. Kok bisa kebobolan begini? Harus ada investigasi lebih lanjut. Pihak-pihak yang bertanggung jawab harus bertindak tegas. Semoga hanya produk-produk yang disampaikan dalam berita ini, jangan sampai ada yang lain. Itu yang saya risaukan. Jangan-jangan produk lainnya juga ikut-ikutan begitu, geng. Ya, itu yang dirisaukan itu. Jangan-jangan yang lain juga begitu nih, geng. Entah itu mungkin minuman, makanan, ya kan. Kalau tadi kan sifatnya makanan apa ya, geng ya, permen, marshmallow, jajan-jajan, makanan kecil untuk budak-budak, geng ya, permen-permen begitulah, geng ya. Takutnya ini merembet kemana-mana nih, ya. Apakah betul halal atau jangan-jangan haram? Ya Allah. So gimana, geng? Menurut komen kalian boleh komen lah di ruang komentar, geng ya. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita resim bersama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Nah, di sini. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, geng.